Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun kita menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak beban, begitu banyak persoalan, begitu banyak hal-hal yang menekan kita. Makanya sekali lagi saya terus mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus membiarkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh firman Tuhan, supaya kita dapat dikuatkan, diteguhkan. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa meneguhkan dan menguatkan kita, memberikan penghiburan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak semua orang dapat menerima penderitaan, pergumulan, beban kehidupannya, apalagi karena Kristus menerimanya dengan sukacita. Tidak semua orang bisa menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini dengan sukacita. Karena memang sering sekali tubuh kita saja memang selalu berupaya untuk mengelak, melawan penderitaan itu. Padahal saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, orang yang ditebus oleh Kristus, dan orang-orang yang dipanggil olehnya untuk menyaksikan iman, menyaksikan Injil keselamatan itu kepada setiap orang, seharusnya mereka harus bersukacita. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, tetapi bagi Paulus tidak. Bagi Paulus, dia sungguh bersukacita sekali sekalipun dia mengalami penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Dia justru merasa memang harus demikianlah. Dia menganggap bahwa penderitaannya itu sepantasnya harus dia hadapi, harus didapati oleh orang-orang yang percaya. Karena begitu banyaknya orang-orang yang membenci kekristenan, membenci Injil keselamatan. Baru kemarin kita mendengar firman Tuhan bahwa buat orang-orang yang binasa, Injil, salib itu adalah kebodohan. Itu, tapi buat orang-orang yang percaya dan diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Makanya bagi orang-orang yang terpanggil dan merasa sudah ditebus oleh Kristus, maka dia sungguh bersukacita sekali, sekalipun dia mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan itu. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia memberitakan Injil yang kadang-kadang ditolak, kadang-kadang dihina. Ya, dan disinilah Rasul Paulus dalam suratnya 2 Korintus ini dengan sangat personal dia tulis kepada jemaat Korintus, di mana dia secara terbuka dan jujur menyatakan isi hatinya kepada jemaat. Di dalam surat ini Paulus memberitahukan apa yang dia alami dan di dalam pelayanannya, bagaimana kesedihan dan frustrasinya, penderitaannya secara fisik dan mental yang dihadapinya.
Nah, saudara-saudara, apa yang dia sampaikan bukanlah untuk mendapatkan simpati, mendapatkan belas kasihan. Tapi dia mau sampaikan itu, inilah kenyataan hidup bagi orang-orang yang percaya, yang terpanggil, yang dipanggil. Apalagi dia sebagai Rasul Kristus yang karena ketaatannya, karena panggilan Kristus dia harus menderita. Supaya setiap orang yang percaya ketika dia mengalami penderitaan dan pergumulan karena Kristus, jangan sampai menyesali dirinya, surut kepada dari imannya, dan marah kepada Tuhan, menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi. Kenapa kita yang harus menderita? Percuma saja Yesus itu ada, dia adalah Allah yang mengasihi. Justru karena itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus percaya sekalipun dia menderita, tapi dia mengerti bahwa Kristus memberikan penghiburan yang luar biasa kepadanya. Kalau kita boleh lihat saudara-saudara, makanya Rasul Paulus ketika mengungkapkan ini segala keluhan-keluhannya, tapi apa yang dia katakan? Dia membuka ucapan syukurnya ini. Dia katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaannya dia mau mengagungkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Nah, ini satu contoh teladan yang luar biasa yang mau diteladani kepada kita oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah kesesakanmu, bahkan mungkin di tengah-tengah situasi yang kita frustrasi, beban mental yang begitu berat. Tapi saudara-saudara, dia mau katakan kepada kita, mari pujilah Tuhan. Terpujilah Allah. Artinya kalau Tuhan pun izinkan aku harus menderita, terpujilah Allah. Itu yang membuat penghiburan yang luar biasa, ya. Yang dikatakan saudara-saudara, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka sengsara, sekalipun mereka terbeban secara mental, tetapi Allah Bapa yang sudah membangkitkan Kristus itu yang memberikan penghiburan sehingga mereka dimampukan untuk menghibur orang lain. Memberi penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia bersaksi saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat berapa itu, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Terkadang bisa saja orang negatif thinking dengan ini. Loh, kok bisa seakan-akan putus asa? Memang karena bebannya yang begitu berat itu, pergumulannya yang begitu luar biasa itu, memang mereka sampai putus asa, hampir putus asa. Tetapi karena mengingat penghiburan Kristus, penghiburan Bapa yang sudah membangkitkan Kristus itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ini satu penghiburan yang dahsyat, yang luar biasa. Di tengah-tengah mereka sudah mengalami tekanan mental dan hampir putus asa, dia mengerti bahwa dari kematian yang begitu ngeri itu yang dihadapi oleh Yesus Kristus. Karena memang Yesus mengalami penderitaan yang begitu mengerikan ketika menghadapi kematian itu. Tetapi justru kematian Kristus itu menjadi penghiburan dan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, sehingga dia bisa tetap teguh dalam imannya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga yang mau diingatkan kepada kita. Tetaplah semangat. Sebab Yesus yang sudah menyelamatkan kita ketika kita percaya
ketika masa hidup kita ini, Dia juga yang akan menyelamatkan kita nantinya di akhir zaman itu. Sama seperti pengalaman Rasul Paulus ini. Penuh sukacita, tetap semangat di tengah-tengah penderitaan. Bahkan justru di tengah-tengah penderitaan kita mau memberikan penghiburan karena kita sudah dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan pernah putus asa. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, dan memberikan keyakinan yang pasti kepada kami. Sekalipun kami mengalami penderitaan karena Kristus, karena pelayanan, karena penggembalaan, penginjilan yang Tuhan bebankan kepada kami, tapi kami tetap mendapatkan penghiburan yang dari Kristus itu, yaitu Engkau sudah menyelamatkan kami, dan Engkau akan menyelamatkan kami terus juga sampai akhir zaman. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat. Jangan berhenti untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.